si penjual, rabbu as-sil'ah, pemilik barang. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian, ada nilai wajib. Gitu. Jadi perkataan yang bisa diterima, yang bisa diterima adalah qaulul bahi. Qaulul bahi. Tanpa perlu ada sumpah. Dunia milik. Nah, ini adalah pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i seperti yang diceritakan oleh Al-Munzir dari Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana juga dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Nah, jadi al-aslu baqa mulkihi alaiha. Jadi hukum asalnya barang itu tetap milik si penjual, Bapak Ibu. Itu hukum asalnya. Atau dalam kaidah fikih itu ada istilah, ada kaidah berbunyi al-aslu baqa'u makana ala makan. Baqa'u al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asalnya itu tetap sebagaimana sebelumnya. Jika sebelumnya barang itu milik si pembeli, ya milik si pembeli. Jika barang itu jika barang itu milik si penjual, ya milik si penjual. Jika si penjual mengatakan bahwa barang itu harganya 3.700.000, ya seperti itu. Al aslu baqa'u makana ala makan. Ala makana. Nah, ini. Tetapi pendapat kedua, ada ulama yang berpendapat jika itu terjadi antara pembeli dan penjual, ya, ikhtalafa, berselisih, maka annahuma yatahalafani. Keduanya harus bersumpah, masing-masing harus bersumpah. Nah, ini adalah pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik dalam satu riwayat. Bahkan wa huwa al-masyhur min madhhabi al-Imam Ahmad. Ini pendapat yang masyhur dalam madhab Imam Ahmad. Harus bersumpah. Si pembeli harus bersumpah, penjual harus bersumpah. Demi Allah, kata si pembeli. Dia harus mengatakan demi Allah, wallahi kemarin dia mau jual HP ini seharga 2.500.000, wallahi, demi Allah, saya bersumpah. Tapi kemudian hari ini dia rubah menjadi 3.700.000. Wallahi, demi Allah. Dia mengatakan itu kemarin. Nah, maka si penjual juga harus bersumpah, wallahi, demi Allah, saya tidak pernah merubah harga HP ini dari kemarin sampai hari ini, saya tetap menjualnya 3.700.000. Nah, itu sumpah. Itu. Jadi harus bersumpah. Kenapa? Karena ada hadis Nabi. Riwayat ya Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti harus didatangkan oleh orang yang mengaku-ngaku, mengklaim. Wal yaminu 'ala man ankara, dan sumpah harus dilakukan oleh orang yang mengingkari. Dalam kasus seperti ini, si pembeli dia mengaku sekaligus mengingkari. Begitu juga si penjual, dia mengaku sebagai mudda'i juga sekaligus angkara. Dua-duanya mengakui dan mengingkari. Si pembeli mengaku bahwa HP ini mau dijual 2.500.000. Itu pengakuan si pembeli. Kata si penjual enggak, 3.700.000. Si pembeli mengatakan enggak, tidak begitu. Kamu bilang kemarin 2.500.000. Nah, dia mengaku itu mengingkari kata-kata si penjual. Sebaliknya si penjual juga sama. Dia mengakui bahwa HP ini dari kemarin sampai hari ini tetap harganya 3.700.000. Kata si pembeli, enggak kok, kemarin kamu mau jual 2.500.000. Enggak. Nah, berarti dia si penjual mengingkari pengakuan si pembeli. Karena kedua-duanya sama-sama mengakui dan mengingkari. Nah, dan mereka berdua tidak punya bukti, berarti solusinya adalah al-yamin, bersumpah. Karena kata Nabi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara.
Bukti harus didatangkan oleh orang yang mengaku-ngaku, dan sumpah harus didatangkan atau diucapkan oleh orang yang mengingkari. Sehingga berdasarkan hadis ini, si penjual maupun si pembeli harus bersumpah dua-duanya. Nah, nanti keputusannya Allah nanti yang menentukan. Kalau bohong misalnya si penjual, nanti Allah yang akan memberikan konsekuensi dari kebohongannya. Atau sebaliknya, kalau si pembeli ternyata yang bohong, si penjual nggak pernah ngomong bahwa HP ini dijual 2.500.000. Tapi karena si pembeli ini mau menekan si penjual, akhirnya dia bohong. Dia bersumpah di hadapan hakim. Nah, maka nanti itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Lalu di antara dua pendapat ini mana yang kuat? Tadi kan yang pertama mengatakan apa? Yang dibenarkan adalah perkataan si penjual. Sementara menurut pendapat kedua, dua-duanya harus bersumpah. Yang berani bersumpah yang benar. Kalau ada yang tidak berani bersumpah berarti dia keliru. Kalau dua-duanya berani bersumpah, nanti tinggal urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dua pendapat ini kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, wal qaulul awwalu arjah. Pendapat pertama itu yang lebih kuat. Nah, inilah pendapat yang dicenderungi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, karena apa? Karena sesuai dengan zahir hadis yang kita sedang bahas ini. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Nabi, idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani wa laysa bainahuma bayyinatun fal qaulu ma yaqulu rabbus sil'ah au yatatarakani. Pendapat yang diterima, yang dibenarkan pendapat penjual, pemilik barang itu. Kalau si pembeli tidak mau, ya sudah, tinggalkan. Di-cancel saja, nggak usah beli, kan begitu. Jadi gampang solusinya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, keterangan dari hadis yang ke-802 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kemudian yang kedua, yang ke-803 berarti ya. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi. Rasul melarang mengambil uang hasil penjualan anjing. Melarang mengambil uang hasil penjualan anjing. Wa mahril bagi. Dan Rasul juga melarang mengambil uang atau menikmati uang hasil pelacuran. Itu para pelacur uangnya haram semua itu. Berdasarkan hadis ini, semua pelacur dia dapat uang, 1 kali main 1 juta, 2 kali main 2 juta dan seterusnya, sehari bisa 5 kali dapat 5 juta, itu haram semua. Haram semua. Wa mahri al-bagi, Wa mahri al-bagi. Dan yang ketiga yang dilarang oleh Nabi apa? Hulwanil kahini, upah perdukunan. Hulwan al-kahin. Jadi itu dilarang oleh Nabi SAW. Hadis muttafaqun alaih. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam hadis ini ada 3 transaksi yang hasilnya dilarang oleh syariat. Yaitu transaksi dari jual beli anjing. Maka orang yang menjual anjing itu haram uangnya. Yang kedua, transaksi pelacuran tadi. Jika anjing saja haram, apalagi babi. Gitu. Karena babi jelas disebutkan dalam Al-Quran dia haram. Kalau anjing kan nggak ada disebutkan dalam Al-Quran. Anjing adanya dalam hadis Nabi SAW. Nah, jika anjing saja haram, maka babi tentu aula, lebih haram lagi. Maka kalau ada orang naik haji kerja di peternakan babi, hajinya jelas tidak mabrur.
Kan ada katanya ya. Orang berangkat haji kerjanya di ternak babi. Ya itu jelas haram. Nah, ya ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu tadi transaksi dari pelacuran. Ya, uang yang didapatkan oleh pelacur itu dilarang oleh Nabi. Termasuk ya jika uangnya dilarang, maka melacurnya juga tentu saja dilarang. Oh berarti yang dilarang uangnya toh gitu ya. Melacurnya enggak. Ya, perbuatannya apalagi ya? Karena perbuatannya yang haram itulah makanya uangnya dilarang. Nah, oh itu ada anak pelacur tapi dia hafid Quran itu gimana? Ya itu lain. Ada orang dia kerja mendapat uang dari pekerjaan yang haram, kok anaknya ada yang hafid Quran? Kok iso gitu ya? Ya bisa. Itu namanya al-fadl, karunia yang Allah berikan kepada anaknya. Anaknya ikut berdosa atau tidak? Kalau ibunya melacur, anaknya dosa atau tidak? Ibunya nggak pernah cerita kalau dia dapat uang dari pelacuran. Taunya anak, ibunya kerja, sukses, uangnya banyak, sehari 5 juta 5 kali kan? Nah, ini anaknya nggak berdosa, tapi memang si anak ini makan dari uang haram, tapi dia nggak tahu, gitu. Nah, jadi jangan kemudian berarti melacur nggak apa-apa, wong buktinya ada anak pelacur dia hafal Quran. Ya enggak, tetap haram. Itu perkara lain. Hafal Quran anaknya karena itu dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah, tapi doa-doa si anak itu tidak akan mustajab karena dia diberi makan dari yang haram. Gitu. Jadi kata Nabi, ada orangnya yutilu safar asa wa akbar summa rafa'a yadayhi ila sama fa yaqulu ya rab ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram ana yustadabu dzalik. Ada orang melakukan safar, rambutnya kusut, bajunya kotor, lemah dia, angkat kedua tangannya, dia berkata ya rab, berdoa dalam keadaan terbaik. Tapi sayang nih orang, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makan dari yang haram. Anna yustadabu dzalik. Bagaimana mungkin doa dia diijabah? Jadi mengkonsumsi barang yang haram bisa menjadi penghalang diijabahnya doa. Nah, itu konsekuensinya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang kedua tadi hasil pelacuran itu haram. Yang ketiga hasil perdukunan itu haram. Nah, baik. Kemudian rincian dari hadis ini ya. Pertama tadi larangan jual beli anjing. Haram juga harganya. Para ulama berselisih terkait masalah ini. Ya. Wa qad ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alati ala aqwalin salasah. Para ulama berselisih dalam masalah ini ada 3 pandangan. Jumhur, mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwa jual beli anjing itu haram. Ya. Bai'uhu mutlaqan, haram. Menjual belikan anjing secara mutlak haram. Artinya anjing apapun dijual itu haram. La farqa baina al-mu'allam wa ghairuhu wala baina ma yajuzu iktina'uhu. Tidak ada beda apakah anjing itu terlatih atau tak terlatih. Ya. Tidak ada beda apakah anjing itu memberikan manfaat atau tidak. Dia enggak boleh diperjualbelikan. Misalnya apakah ada anjing bermanfaat? Ada. Ka kalbir zar'i, kalbi al-masiyah, kalbu as-said. Ya, anjing yang digunakan untuk menjaga kebun, anjing yang digunakan untuk menjaga hewan ternak, anjing yang digunakan untuk berburu, itu semua haram, tidak boleh diperjualbelikan. Bedakan antara menjual belikan dengan memanfaatkan. Kalau memanfaatkan boleh, memanfaatkan anjing, terutama tadi anjing untuk menjaga kebun, namanya kalbu zar'i. Atau anjing untuk menjaga hewan ternak disebut kalbul masiyah, atau hewan yang anjing digunakan untuk berburu namanya kalbu as-said, kalbu as-said.
Nah, itu dimanfaatkan boleh. Dilatih lalu bisa dimanfaatkan boleh. Tapi tidak boleh diperjualbelikan. Nggak boleh. Memperjualbelikannya ya mungkin dikasih. Pak Singgi punya anjing misalnya, antum kasih ke Pak Wikan. Pak Wikan nih ada anjing pinter nih. Antum kan punya hewan ternak banyak nih, bisa antum pakai. Nah, itu bisa. Nah, jadi menurut pendapat yang pertama, seluruh anjing itu haram diperjualbelikan. Ini menurut jumhur. Nah, dasarnya mana? Dasarnya hadis ini. Nah, ya, anna Rasulullah SAW naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Itu. Ini dasarnya. Kemudian pendapat yang kedua mereka mengatakan annahu yajuzu bai'ul kilabi kulliha. Nah, ini adalah pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah rahimahullah mengatakan boleh menjual anjing seluruhnya boleh. Kecuali satu yang enggak. Kalbul akur, anjing liar, anjing buas itu aja enggak boleh. Annahu la yajuzu bai'u. Selain anjing buas dan liar itu boleh diperjualbelikan. Kata Abu Hanifah. Nah, dasarnya mana? Beliau punya dalil. Ya. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wasinnauri. Ya. Rasul melarang harga anjing dan kucing illa kecuali kalbu saydin, kecuali harga anjing untuk berburu. Dikecualikan, itu dibolehkan. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, maka berdasarkan hadis ini boleh seluruhnya. Tapi tadi tetap Abu Hanifah memberikan pengecualian, yang enggak boleh itu anjing buas, anjing liar. Alasan kedua kata beliau, anjing itu kan ada yang kita boleh mengambil manfaat darinya dan boleh diwariskan, boleh dihibahkan. Jika dia boleh diwariskan, boleh dihibahkan, maka boleh pula diperjualbelikan sebagaimana bigol atau himar. Bigol itu hewan hasil perkawinan antara kuda dengan keledai, bigol namanya. Nah, himar itu keledai. Kan boleh jual bigol, boleh jual keledai. Bisa diwariskan, bisa dihibahkan, memberikan manfaat untuk alat transportasi misalnya. Anjing juga kan bisa dimanfaatkan untuk tadi menjaga hewan ternak, menjaga kebun, untuk berburu dan seterusnya. Nah, itu alasan Abu Hanifah. Jadi boleh. Nah, sementara pendapat ketiga mengatakan annahu la yajuzu bai'uhu. Enggak boleh anjing itu diperjualbelikan. Lakin tajibu al-qimah ala ala mutlafih. Ya. Boleh dijual, tapi yang dijual itu sebenarnya harga pakan, ya, yang diberikan kepada anjing itu selama dipelihara oleh tuannya. Orang kan kalau melihara anjing dikasih makan atau tidak? Kasih makan. Diurus atau tidak? Diurus. Ya. Nah, maka uang yang digunakan oleh si pemilik anjing itu untuk ngurus anjingnya, untuk menafkahi anjingnya, itu yang dibayar, bukan zat kalebnya anjingnya itu. Nah, ini pendapat Imam Malik yang ketiga. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tetapi saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan beliau cenderung menguatkan pendapat yang pertama, bahwa menjual anjing itu haram seluruhnya. Enggak boleh. Gitu. Wal qaulul awwal huwa rajih katanya. Pendapat pertama yang kuat, li quwwati dalilihi, karena kuatnya dalil. Gitu. Adapun hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengecualikan tadi illa kalbus said fa huwa hadisun dhaif, itu adalah hadis lemah yang digunakan Abu Hanifah. Tadi ya, bahwasanya Rasul naha an samanil kalbi
wasinnauri illa kalbu saidin. Ini hadis dhaif. Hadis yang lemah dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Nah, didhaifkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam kitab ini. Wa huwa hadisun dhaif. Nah, adapun memanfaatkan anjing itu boleh gitu. Ibahatu al-intifa fala yalzamu minhu jawazu bai'i. Sesuatu yang boleh dimanfaatkan tidak otomatis boleh diperjualbelikan. Jadi jangan keliru. Oh, itu kan bisa dimanfaatkan, bisa memang. Bisa. Tapi hukum memperjualbelikannya tidak boleh. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pendapat yang kuat ya menurut Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Nah, itu. Ada memang beberapa hadis Nabi ya yang menjelaskan bolehnya kita memanfaatkan anjingnya. Misal dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man iqtana kalban. Nah, illa kalban dariyan li saydin au kalba masiyatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yaumin qiratani. Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing untuk berburu, kecuali anjing untuk menjaga hewan ternak, kecuali itu, nanti ditambah kecuali anjing untuk menjaga kebun, yang ketiga dalam hadis yang lain. Itu boleh, tapi selain itu dia melihara anjing hanya sekedar hobi kesenangan, fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yaumin qiratani. Maka sesungguhnya akan berkurang dari pahala amal soleh dia setiap hari 2 qirat. Amalnya akan berkurang. Kalau orang memelihara anjing. Bayangkan, amal solehnya akan terkurangi setiap hari 2 qirat. Padahal mungkin pahalanya nggak nyampe 2 qirat. Karena 1 qirat itu mislu Jabal Uhud. Besarnya seperti gunung Uhud. Wah, rugi sekali. Dulu pernah viral ya, ada seorang wanita bernikob. Ya kan? Wah, itu dia melihara anjing banyak gitu ya. Dijadikan patokan bahwa itu benar. Buktinya itu ada wanita bercadar memelihara anjing. Nah, dia nggak tahu hadis ini. Melihara anjing itu mengurangi pahala amal soleh. Ini hadis sahih akhrajahu Al-Bukhari. Nah, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amsaka kalban," barang siapa yang memelihara anjing, fa innahu yanqusu kulla yaumin min amalihi qirat. Sesungguhnya dia berkurang ya, setiap hari dari amalnya, dari amal-amal solehnya 1 qirat. Illa kalba harsin au masyiatin, kecuali anjing dari hars itu untuk menjaga kebun atau anjing masyah. Nah, itu boleh dipelihara, maksudnya boleh dipelihara itu sekalian. Nah, selain itu tidak boleh. Hadis akhrajahu Al-Bukhari. Nah, itu. Dulu ada temannya jamaah ikut rutin kajian. Beliau kan orang kaya, punya hotel. Ya. Jadi di rumahnya itu dia ini penyuka moge ya, motor gede, Harley. Nah, di rumahnya dia punya anjing herder. Kandangnya ada di rumahnya. Nah, setelah dia mendengar pembahasan ini, besoknya langsung dijual. Nah, saya nggak tahu dihilangkan ya dari rumahnya, dijual atau diberikan itu ya. Nah, karena apa? Ngeri akibatnya. Akan mengurangi pahala amal soleh kita. Setiap hari, kalau di hadis yang pertama 2 qirat, kalau di hadis yang kedua 1 qirat. Ya besar. Nah, tapi di sini disebutkan ada kalbu masiyah, kalbu haras, kalbu said ya. Ini artinya memanfaatkan anjing tersebut kalau dia sudah terlatih memang boleh. Tapi jangan diperjualbelikan. Kalaupun itu tadi pendapat pertama. Kalau Imam Malik pendapat ketiga,
boleh, tapi sebenarnya yang dijual bukan anjingnya, tapi biaya pemeliharaannya. Ganti. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian rincian daripada haramnya uang yang didapatkan dari pelacuran. Pada umumnya para ulama berpendapat demikian. Gitu ya. Haram, malun haram. Kenapa? Li'annahu fi muqabili ma haramallahu 'alaiha minaz zina. Falaisa laha akluhu awil intifa' bihi. Karena dia berhadapan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu zina. Zina haram. La taqrabuz zina. Bahkan mendekatinya saja dilarang, apalagi berzinahnya. Maka dia, si perempuan pelacur, tidak boleh makan dari hasil perzinahannya, tidak boleh memanfaatkan uang hasil pelacurannya. Loh, kalau gitu saya makan apa? Yo, kamu jangan melacur, kerja yang lain. Itu solusinya. Ya. Kan mungkin kalau kita bilang kepada dia, kamu itu mbak, uang hasil kamu melacur itu haram loh. Haram, nggak boleh kamu makan, nggak boleh kamu manfaatkan. Loh, nanti saya mau makan piye, kata dia kan. Saya mau beli skincare piye, beli baju piye. Nah, ya caranya kalau kamu ingin mendapatkan uang halal, tinggalkan profesimu sebagai pelacur itu. Apa enggak ada pekerjaan lain yang lebih terhormat? Ada enggak? Oh, banyak. Nah, tapi mungkin karena sudah menikmati di situ, akhirnya tidak mau berubah. Nah, enak katanya ya, dapat uang gampang gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu. Nah, jadi ini ya. Jadi nggak boleh memanfaatkan uang hasil pelacuran. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan kalau ada seorang wanita jadi pelacur, dia dapat uang, maka dia wajib mensodakohkan uangnya itu. Wajib. Kata Ibnu Qayyim, ini disebutkan, yara Ibnu Qayyim annahu yajibu at-tasadduq bihi, wajib disedekahkan. Gitu. Dikeluarkan dengan ikhlas, itu lebih baik. Nah, tapi tidak boleh diberikan kepada si laki-laki hidung belang yang menggaulinya, mencampurinya, itu nggak boleh. Sedekahkan. Akhirnya pelacur, ada pelanggannya datang, Mas, ini haram ya Mas, ya aku sedekah buat kamu. Kira-kira si laki-laki itu senang atau tidak? Oh, senang banget. Nah ini sangat berbahaya kalau dia mensedekahkan uang hasil pelacurannya kepada si hidung belangnya itu. Nah ini, bahkan itu menjadi lasara aunan lahu ala istimrar fi jarimatihi. Bahkan itu bisa menjadi pendorong, ya, penolong bagi si lelaki hidung belang tadi untuk terus melakukan perbuatan buruknya tadi. Coba, kira-kira laki-laki hidung belang itu kalau dia ya bayar pelacur, lalu kemudian si pelacur memberikan sedekah kepada si laki-laki itu, ketagihan gak si laki-laki itu? Wah, jadi langganan, aku mau ke dia aja, dia suka sedekah gitu kan. Nah, ini berbahaya pandangan ini. Nah, walaupun memang di sini dikatakan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Nyonya sekalian, yang afdal tentu saja ya, karena pelacuran itu dilarang, uang hasil melacur itu tidak boleh dimakan dan dimanfaatkan. Nah, tidak ada pilihan kecuali dia harus berhenti dari pelacurannya, dari profesinya sebagai pelacur. Harus berhenti, ganti dengan yang lain. Gak usah mikir nanti kasihan pelanggan saya. Wah, itu gak usah dipikirin. Nah, ya itu tentu cara berpikir yang tidak pas ya. Kalau dia berpikir, kasihan nanti pelanggan saya, nanti saya nggak bisa dapat uang. Ya mungkin. Kalau dia melacur uangnya besar gitu ya, mungkin ya. Apalagi kalau speknya mungkin masih oke ya gitu ya. Nah, dia mungkin sekali bermain dapat jutaan gitu. Kalau yang sudah tua-tua mungkin 50.000 barangkali ya. Nah, yang besar-besar itu mungkin dia akan keberatan kehilangan uang dalam satu malam bisa berjuta-juta. Nah, ini memang bahayanya. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya dilarang oleh
Nabi SAW. Mahru al-baghi itu haram, dilarang. Yang terakhir, ya, rincian daripada haramnya memakan uang dari hasil perdukunan. Nah, tadi sebutkan hulwanul kahin. Kata hulwan itu berasal dari kata hulwun. Hulwun itu artinya manis. Kenapa hasil perdukunan di dalam hadis ini disebut hulwanul kahin? Karena Bapak Ibu dan Nyonya sekalian, ya, perdukunan itu kan nggak usah capek-capek gitu. Dia mendapatkan uang hanya hasil berbohong gitu kan. Pura-pura jampi-jampi gitu kan. Masuk kamar, kemenyan dinyalain. Wah, seakan-akan serius ya. Oh, nanti kamu akan begini-begini dan seterusnya. Nah, itu dia tidak butuh beban berat. Cukup dia berbohong, pura-pura dapat uang banyak kan begitu. Nah, maka dia disebut hulwan min kalimati al-hulwi min haitsu innahu yukhadhu sahlan. Karena uang hasil perdukunan itu diambil dengan cara yang mudah, bila kulfatin wala muqabalati masyaqqah. Tanpa ada beban, tanpa menghadapi kesulitan. Apa ada dukun kesulitan? Enggak ada, cukup bohong aja selesai. Ya, dukun. Jadi kalau ada orang berobat datang, dia bohong aja. Sini Pak, Bu, dipegang kepalanya. Lalu dia rubah suaranya seperti suara orang lain. Kata dia nanti tolong bawa pohon 7 macam bunga. Dia makan. Lalu dia rubah suaranya, seakan-akan bukan dia. Lalu dipegang-pegang kepala, siapanya ini? Bukan konsumen, apa namanya itu kalau itu? Kalau pasien ya. Nah, pasiennya dipegang kepalanya. Lalu kemudian si dukun ini narik kepalanya, perutnya dipegang, ditarik perutnya. Ya, terus dia begini, megang mulutnya. Di situ ada baskom. Tiba-tiba terleng ada paku. Nah, akhirnya pasiennya, waduh, udah nggak sakit lagi perut saya Pak Dukun. Pak, mungkin nggak nyebut Pak Dukun barangkali ya. Mbah, ini saya udah nggak sakit lagi. Ya ini, karena di perutmu ini ada orang nyantet kamu, memasukkan paku ke dalam perutmu. Ini ada paku 3 biji, kecil-kecil pakunya. Karena kalau pakunya besar nggak muat di mulutnya. Iya, karena begitulah praktek perdukunan Bapak Ibu. Dia bohong. Dulu kan ada tokoh cukup dikenal, seorang ustadz, bahkan diustadkan. Suka ini dulu ada acara TV itu, hantu-hantu itu apa namanya? Pemburu hantu. Pernah dengar dulu ada acara pemburu hantu? Kan ada salah satu ininya, ustadznya ya. Dia akan jadi dukun itu. Kan terkuak itu. Jadi kalau ada pasien datang, lampu kamar itu gelapin. Itu laporan dari para pasiennya. Ya, digelapin, perempuan laki sama, dipegang-pegang sama dia kan. Nah, nanti wah ini ibu kena santet Bu. Buktinya apa Ustaz? Wah, dijampi-jampi sama si Ustaz itu. Lalu dipegang-pegang, ya bagian tubuhnya. Setelah itu dia tarik, ternyata di tangannya banyak belatung. Ini Bu buktinya. Padahal lampu kamar dimatikan, belatung sudah disiapkan. Nah, kan terbongkar akhirnya. Nah, itulah dukun. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang percaya dukun, taubatlah ya. Karena mereka itu bohong. Dulu waktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, punya pembantu, dan pembantunya ini mantan dukun. Lalu si pembantunya ini memberi makanan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah dimakan, si pembantunya ini tanya, "Wahai Abu Bakar, tahukah engkau dari mana asal makanan yang engkau makan itu yang aku kasih?" "Enggak, kan kamu yang ngasih." "Iya, itu aku beli dari uang hasil perdukunanku dulu. Jadi aku ini dukun dulu. Nah, jadi aku berbohong tapi mereka percaya," kata dia. Kata si dukun ini, "Dulu aku bohong tapi banyak orang percaya kepada saya. Mereka bayar
maka hasil dari perdukunanku aku berikan makan dan aku berikan makanan itu kepadamu. Langsung Abu Bakar memasukkan jarinya ke mulutnya untuk memuntahkan makanan itu. Karena saking waroknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Haram. Ya, jadi memakan hasil perdukunan itu haram, dan Abu Bakar betul-betul gimana caranya supaya keluar lagi makanan tersebut. Nah, cerita ini cukup masyhur ya, yang menunjukkan sikap warok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi ketiga perkara ini tadi hasilnya itu diharamkan, tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan. Jadi, ini hadis yang ke-803 ya. Kemudian hadis yang ke-804 Bapak Ibu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu kana yasiru ala jamalin lahu qad a'ya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berjalan di atas seekor unta, menunggangi unta miliknya, milik beliau sendiri. Qad a'ya, dan unta ini sudah kelelahan, sudah lemah. Fa arada an yusayyibahu, lalu Jabir ingin meninggalkan unta ini karena sudah dianggap enggak manfaat. Dan ini terjadi setelah pulang dari perang Tabuk. Nah, pulang ke Madinah. Nah, di perjalanan unta dari Jabir bin Abdullah ini melemah, udah kelelahan. Nah, akhirnya Jabir mau meninggalkan unta ini, ditinggalkan begitu saja. Lalu dia berkata, "Falahiqu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nah, tiba-tiba ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusul beliau pada Ali wa darabahu. Lalu Rasul mendoakan aku dan memukul untaku, dipukul oleh Nabi. Didoakan lalu dipukul untanya. Pasaro sayran lam yasir mislahu. Maka akhirnya setelah didoakan oleh Nabi, unta itu bisa berjalan cepat sekali. Nah, tidak seperti sebelumnya yang tidak pernah dilihat. Setelah didoakan oleh Nabi SAW. Jadi jalannya tepat. Kuat lagi unta itu. Lalu akhirnya Nabi bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, "Bi'nihi biwaqiyatin." Bi'nihi biwaqiyatin. Jualah untamu itu kepadaku dengan harga 1 uqiyah. 1 uqiyah itu arba'una dirhaman atau arba'atud dananir. 1 uqiyah itu sama dengan 40 dirham atau dengan 4 dinar. Nah, 4 dinar. Ya cukup lumayan ya. Karena 1 dinar itu seharga emas 4,25 gram. Seharga emas 4,25 gram 1 dinar. Berarti kalau 4 dinar berapa gram? 4 kali 4 16. 25 kali 4 1 kan? Berarti 17. Sama seharga 17 gram. 1 gramnya berapa Bu sekarang Bu? Emas, harga emas. Berapa Bu? 1 gram 900.000. Emas 24 karat Bu. Wah, ini ketahuan Ibu udah lama nggak beli emas kayaknya ya. Berapa? Hah? 1,8 juta. Ya, katakanlah 2 juta gitu ya. 2 juta. Berarti 17 gram itu kalau diuangkan seharga berapa? 34 juta. Nah, Nabi mau membeli seharga itu di zaman sekarang ya. Harganya kira-kira 34 juta. Nah, binihi biwaqiyah. Qultulah, enggak, kata Abdullah bin Mas'ud, enggak. Enggak bukan karena beliau menolak tawaran Nabi, enggak. Maksudnya enggak ya Rasul, dalam hadis yang lain katakan bal huwa laka ya Rasulullah. Bahkan itu silakan milikmu ya Rasul, enggak usah dibeli maksudnya. Itu aku kasihkan saja, wong untanya udah reot begini kan. Nah, tapi kan udah didoakan oleh Nabi, kenceng lagi. Ya enggak apa-apa. Jabir bin Abdullah, udah engkau ambil saja. Hiyalaka ya Rasulullah. Nah, tapi kata Nabi, "Bini, enggak, kamu jual saja untukku, jual." Akhirnya karena Nabi ya meminta kamu menjual unta itu, akhirnya
Jabir bin Abdullah pun menjualnya dengan harga seperti yang ditawar oleh Nabi, 1 uqiyah. Tapi wastaratu humlanahu, tapi aku mensyaratkan kepada Nabi humlanahu ila ahli. Tapi ya Rasul, oke, saya jual unta ini kepada engkau 1 uqiyah, tapi syaratnya ya biarkan unta ini membawa aku dulu sampai ke keluargaku. Kan di perjalanan itu kan. Nah, supaya dia mengantarkan dirinya ke keluarganya. Falamma balagtu ataituhu bil jamal. Ketika aku sampai ke Madinah, ya ke keluarganya Jabir bin Abdullah, akhirnya beliau mendatangi Nabi, ke rumah Nabi, membawa unta yang beliau sudah sepakati dijual kepada Nabi dengan harga 1 uqiyah. Panaqadani samanahu, maka seketika Rasul pun membayar kontan 1 uqiyah kepada Jabir bin Abdullah. Summa raja'tu, setelah aku terima uangnya, kata Jabir, ya aku pulang. Fa arsala fi asari, lalu Rasul mengutus seseorang untuk mengikuti aku di belakang. Faqal, lalu orang itu berkata karena diutus oleh Nabi, ataroni makastu kali aku jamalak, apakah engkau mengira aku menawarmu untuk membeli untamu supaya aku bisa mengambil untamu? Nah, ini pertanyaan Nabi lewat wakilnya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, akhirnya utusan Nabi itu mengatakan, khudh jamalak wa darahimaka fahuwalak. Ambil itu untamu. Nih, ambil uangmu. Tadi berapa? 40 dirham. Untanya dikasihkan kembali kepada Jabir, uang 40 dirham atau 4 dinar itu juga dibalikin kepada Jabir. Fahuwalak, itu menjadi milikmu. Nah, jadi Nabi menghadiahkan kepada Jabir unta sekaligus uang, dapat double. Untanya kembali, uangnya dapat. Nah, dari Rasulullah SAW. Hadis muttafaqun alaih. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, lalu apa kesimpulan dari hadis ini? Ya. Ada beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa annal afdal fi haqqil qaidi aw amiri al-qaum ay yakuna fi muakharati al-jais wal qafilah. Yang utama bagi seorang pemimpin itu ketika dalam perjalanan hendaknya berada di belakang. Di belakang pasukan. Khawatir ada di antara mereka yang lemah, gitu ya. Tidak bisa melanjutkan perjalanan lalu ditolong. Nah, itu. Ada pemimpinnya ketika melakukan safar, sebaiknya pemimpin itu di belakang. Berdasarkan hadis ini. Karena Nabi di belakang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi kalau mau kita misalnya mau mendaki gunung gitu ya. Ada 16 orang. Tentu ada pemimpin. Nah, pemimpin itu hendaknya di belakang gitu. Kalau ada jangan-jangan anggotanya tertinggal. Kan kadang kami pernah mendaki Gunung Merapi ya. Tahun 2004 ya kalau tidak salah. 2004 atau 2003 itu. 16 orang. Ternyata banyak yang gugur di perjalanan, enggak kuat. Yang berhasil naik ke puncak itu cuma 4 orang. Plus guide-nya ya. Yang anggota dan melaksanakan cuma 4 orang. Nah, itu. Nah, pemimpin itu harus di belakang. Kasihan banyak orang-orang yang enggak kuat. Nah, jadi suruh istirahat, menunggu di pos ya. Nah, ini begitu sebaiknya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada umatnya. Maka Nabi tidak meninggalkan Jabir bin Abdullah, bahkan didoakan oleh beliau. Ya, orangnya didoakan, untanya didoakan, ditolong sehingga kembali kuat untanya. Nah, ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada umatnya. Kesimpulan yang berikutnya Bapak Ibu. Hadis ini menunjukkan jawaju al-mumakasa fil bai' qabla istiqrar al-akad. Boleh tawar menawar dalam jual beli sebelum terjadi akad transaksi jual beli. Tawar menawar boleh. Nah, dan itu dilakukan oleh Nabi kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi menawar dalam
membeli itu sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat. Kemudian persoalan berikutnya, apakah ya, boleh ya, dalam jual beli itu bersyarat gitu ya. Tadi kan Jabir memberikan syarat. Apa syaratnya tadi? Silakan dibeli ini unta dengan harga 1 uqiyah, tapi syaratnya apa? Nah, dibolehkan unta ini membawa Jabir pulang ke rumahnya, dan Rasul menyetujui, mengiyakan. Nah, maka berdasarkan hadis ini, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, sebagian ulama mengatakan yasihu al-bai'u ma'a kulli syartin a'in lil ba'i au al-mushtari. Sah hukumnya jual beli dengan syarat. Ya. Yang syarat itu kembali kepada si pembeli atau si penjual. Itu tidak masalah. Bimanafi maklumah, dengan manfaat yang jelas. Itu dibolehkan. Jadi misalnya Bapak, Ibu, kita mau menjual rumah. Nih. Ada yang mau beli rumah nggak? Saya punya teman mau jual rumah. Harganya 5,5 M. Posisinya bagus sekali ya, di jalan sangat bagus. Nah, beliau mau jual rumah, pasti ini ketawa tuh ya. Nah, karena beliau juga mau masarin juga ya. Nah ini, tapi syaratnya misalnya setelah dibeli, izinkan saya tinggal di rumah ini 1 bulan. Sampai saya dapat rumah baru misalnya. Si penjualnya mensyaratkan gitu ya. Itu boleh atau tidak? Menurut pendapat yang pertama boleh. Itu boleh. Karena jelas ada manfaatnya dan itu maklum, diketahui berapa lama, 1 bulan. Itu, dan tidak ada masalah jual beli seperti itu. Nah, ini adalah pendapat dari riwayat Imam Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk pendapat yang dicenderungi oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum. Mana dasar mereka, dalil mereka? Ini hadis yang kita bahas. Jabir bin Abdullah memberikan syarat kepada Nabi dan Nabi menyetujui. Yang kedua, hadis dari Abdullah bin Amru bin Auf al-Muzanni, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimuna ala surutihim. Kaum muslimin itu berdasarkan syarat-syarat mereka, illa syaratan harrama halalan au ahalla haraman. Nah, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, ini baru tidak boleh. Nah, contoh gimana? Contoh misalnya saya mau jual motor misalnya. Ada orang bilang, ini saya mau jual motor ke temannya. Berapa harga motornya? 8 juta Scoopy misalnya. Harganya 8 juta. Tapi kamu siap? Ya, oke, saya beli. Saya senang motornya. Saya mau beli 8 juta. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya, 1 minggu kemudian baru nanti kamu boleh ambil. Gitu. Kok kenapa begitu? Mau saya pakai curi untuk mencuri dulu. Nah, dia mau menggunakan motor itu untuk mencuri. Boleh atau tidak syarat seperti itu? Tidak boleh. Nah, karena berarti dia menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, selama tidak demikian maka boleh. Syarat itu diucapkan, disampaikan, lalu dipenuhi syaratnya. Tapi pendapat kedua mengatakan akad jual beli bersyarat itu tidak sah. Syaratnya tidak boleh, gitu. Karena jual beli bersyarat itu dia menafikan akad, gitu. Dan ini pendapat al-a'immah as-salasah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Mereka berpendapat tidak boleh jual beli bersyarat, itu tidak boleh. Apa dasarnya? 1. Ada hadis dari Jabir bin Abdullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anis sunya. Naha anis sunya. Bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli sunniya. Apa itu jual beli sunniya? Bai'u syai' ayyabi'a syai'an
wa yastasni ba'dahu. Dia menjual sesuatu lalu dikecualikan sebagiannya. Itu dasarnya kata mereka. Nah, yang kedua, hadis dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in wa syartin, bahwasanya Nabi melarang jual beli dengan dan syarat. Ini enggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga mereka berpendapat, tiga imam tadi, Abu Hanifah, Imam Malik, dan Syafi'i, akad jual beli bersyarat itu tidak boleh. Karena ada dua dalil ini. Gitu. Syaratnya tidak boleh. Nah, pendapat yang ketiga, yang terakhir, mereka mengatakan boleh dengan syarat, tapi syartun wahidun faqat. Tapi hanya satu syarat aja. Ya, tadi Jabir berapa syaratnya? Kan cuma satu. Biarkan unta ini membawaku sampai ke keluargaku. Nah, itu dasarnya berdasarkan hadis ini. Nah, ini pendapat Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad, ya. Termasuk Imam Ishaq dan Ibnu Al-Munzir. Nah, kalau ada dua syarat, fa in jama'a baina syarataini batal al-bai'. Kalau ada dua syarat maka jual belinya batal. Berdasarkan hadis yang lainnya, yaitu hadis dari Amr bin Shu'aib, la yahillu salaf wa bai' wala saratani fi bai'in wala tabi' ma laisa indak. Tidak halal salaf wa bai', meminjam dan jual beli. Jual beli terus pinjam juga gitu. Saya mau jual motor saya ini tapi dengan syarat kamu kasih saya pinjaman. Ini kamu mau beli motor saya, silakan kamu beli, tapi syaratnya kamu meminjamkan saya uang. Berapa harga motor? 8 juta. Oke, saya jual nih. Kamu nawar 8 juta? Ya, silahkan. Tapi syaratnya tolong pinjami saya 8 juta juga. Jadi saya dapat uang berapa? 16 juta. Nah, ini yang seperti ini nggak boleh. Ya, ngutang sambil dia menjual. Tidak halal. Wala sartani fi bai'in. Nah, tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jadi ada 3 pendapat. Nah, di antara 3 pendapat ini, mana yang rajih? Nah, menurut Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, ya, yang rajih itu adalah pendapat yang mengatakan, kata beliau ya, pendapat yang pertama. Apa tadi pendapat pertama? Boleh pakai syarat atau tidak? Boleh pakai syarat atau tidak? Boleh. Boleh, pendapat pertama boleh. Iya kan tadi kan? Boleh. Al-muslimuna ala surutihim tadi. Kaum muslimin itu berdasarkan syarat mereka. Illa sarutan harrama halalan au ahalla haraman. Itu yang enggak boleh. Nah, ini pendapat yang kuat. Kenapa? Ya, karena kuat dalilnya. Satu, tadi al-muslimuna ala surutihim. Yang kedua hadis ini Jabir bin Abdullah. Adapun mereka yang mengatakan tidak boleh karena Rasul melarang jual beli dan syarat, hadisnya dhaif. Nah, itu hadisnya dianggap lemah. Nah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Kemudian lalu bagaimana untuk membantah pendapat kedua tadi yang Rasul melarang anisuniyah? Nah, jadi yang dilarang sunnah itu gini Bapak Ibu. Saya jual motor ini, tapi ada beberapa onderdil yang saya kecualikan, yang nggak akan saya jual. Saya jual motor ini 8 juta, tapi ada onderdil yang tidak boleh kamu ambil. Itu namanya jual beli dengan pengecualian syarat. Itu nggak boleh. Ternyata Pak Anwar mau jual motor ke Mas Muarif. Nih, saya jual motor saya antik ini 8 juta. Tapi nanti ada beberapa onderdil yang saya tidak jual. Oke, kata Mas Muarif. Ternyata ban depan belakang nggak dijual. Dan nggak dikasih tahu di depan. Pokoknya ada onderdil yang saya nggak jual. Itu nggak boleh. Tapi kalau Pak Anwar mengatakan, tapi ada beberapa onderdil dari motor saya nggak saya jual. Dijelaskan.
illa an tu'lama tadi. Dalam hadis dikatakan illa an tu'lam, kecuali kalau yang dikecualikan itu diketahui. Ini Mas Muarif, saya mau jual motor saya, harganya 8 juta, kecuali ban depan ban belakang nggak dijual. Itu boleh. Kalau Mas Muarif mau kan silakan. Kalau nggak mau ditinggalkan. Nah itu boleh. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi jual beli bersyarat selama syaratnya itu diketahui, terukur, maka itu dibolehkan, sebagaimana Jabir bin Abdullah menjual untanya kepada Nabi dengan syarat yang sudah diketahui. Apa tadi syarat dari Jabir? Mengantarkan dirinya sampai kepada keluarganya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan hadis la sartani fil bai'? Tidak boleh ada dua syarat tadi kan ada. Ada hadis la sartani fi bai'in. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu. Sahih hadisnya. Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Nah, yang dimaksud la sartani fi bai'in ini adalah maksudnya bai'ul inah. Bai'ul inah. Bai'ul inah. Itu maksudnya. Contoh begini. Saya jual ya, motor saya ini seharga 8 juta. Tapi hanya sampai 1 tahun. Saya jualnya motor saya ini 8 juta. Lalu dia katakan, saya hanya menjualnya 1 tahun. Nanti setelah engkau pakai 1 tahun, kamu harus jual kembali motor itu kepada saya. Berapa syaratnya itu? 2 kan? Dia menjual motornya 1 tahun, lalu dia mensyaratkan, nah yang membeli nanti saya sendiri. Nah itu nggak boleh. Udah begitu dia mengatakan, dan harganya tidak 8 juta lagi loh ya. Harganya 5 juta. Kan kamu udah pakai 1 tahun. Nah itu nggak boleh. Itu namanya bai'u al-inah. Bai'ul inah. Nah itulah yang dimaksud wala sartani fi bai'in. Nah, bukan seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sementara ini yang kita bisa bahas, ini sudah jam 9:08 ya. Baik, sebelum diakhiri kami beri kesempatan 1 atau 2 pertanyaan, ya silahkan ringkas. Wow, kalau gitu 1 aja ya, karena 1 aja 4. Ya, silakan. Ayam atin, sampai itu boleh enggak? Nah, terus ini ayam ini sengaja saya beli karena untuk makan ikan. Oke. Makan itu ya. Nah, terus apakah ikannya itu haram kalau dimakan? Karena hanya makan bangkai. Itu yang pertama. Yang kedua itu nggak beli kotoran untuk pupuk itu boleh enggak? Kotoran apa? Ya kotoran Ya harus jelas kotoran apa? Kotoran pasinggi atau kotoran? Oke, kotoran antum sendiri. Untuk pupuk. Apa bisa kotoran manusia untuk pupuk? Bisa? Bisa? Oke deh ya. Kotoran antum sendiri misalnya. Yang ketiga, kalau uang haram dari hasil panen tadi, tapi untuk ini untuk dia jualan di rumah Ustaz. Ya. Nah, dagangannya itu apa haram itu? Jualan di rumah? Untuk beli, karena dia jualan ini ya, sayuran gitu ya. Jualan apa? Jualan sayuran, tapi uangnya tuh uangnya tuh dari hasil sayuran tadi yang haram. Oh, dari hasil yang haram. Ya. Maka itu sayurannya jadi haram. Nah ini ada hubungannya dengan ini. Pakai peternakan, jadi yang gajinya itu untuk sebagian untuk jualan itu. Nah itu jualannya itu haram apa enggak? Dagangannya itu. Terus ini yang terakhir, barter antara anjing dengan kayak kucing itu boleh enggak? Oke. Ini kayaknya yang terakhir ini bisa dipermainkan. Kita kan begini Ustaz. Dia butuh apa ya? Butuh wajib tapi susah sama kita. Sebenarnya ini disamarkan gitu. Ini udah lebih dari 4 ini. Ya. Udah lebih dari 4. Iya.
Ya. Boleh nggak itu kalau Ingat nggak gimana? sekarang kita punya anjing, Hmm. mau udah jual, tapi sekarang pengennya kucing, sekarang mau ganti kucing. Ah. Terus aku cara tuh ada kucing harganya mahal, mau belikan aja bukan dengan anjing saya. Hmm. Itu boleh nggak? Barter kucing dengan anjing. Ya tadi kan udah antum sebutkan. Berarti sama dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Barter kucing dengan anjing boleh atau tidak? Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Singgi. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena banyak pertanyaan dari Pak Singgi jadi dicukupkan. Ya. 1. Jual beli bangkai. Enggak boleh. Bangkai tidak boleh diperjualbelikan. Karena apa? Dalam Al-Quran jelas. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan seterusnya. Diharamkan atas kalian bangkai. Maka segala sesuatu yang haram juga diperjualbelikan. Ma hurima bai'uhu hurima samanu. Apa yang diharamkan ya di apa? Ma hurima ainuhu hurima bai'uhu ya. Sesuatu yang diharamkan secara zatnya maka dia haram pula diperjualbelikan. Jadi jelas bangkai haram ya. Itu Pak Singgi. Nah, tapi kalau memanfaatkan bangkai untuk makan ikan, ya boleh saja. Kan bedakan antara menjual dengan memanfaatkan. Dari beli tadi, saya tadi beli bangkai ayam untuk kasih makan ikan saya. Iya. Tidak boleh memperjualbelikan bangkai gitu. Tapi kalau antum memberi makan ikan ternak antum dengan bangkai boleh. Nah, itu kan memanfaatkan. Tapi caranya bukan dengan cara membeli. Minta. Atau antum cari bangkai aja cari. Nah, itu dibolehkan. Ya, carinya kemana? Ke peternak ayam. Peternak ayam ada nggak yang mati? Pasti ada yang mati. Tapi harus dibeli, Ustaz. Harus dibeli. Antum bilang haram loh Pak menjual bangkai. Antum bilang saja begitu. Nah, ya berarti kalau begitu antum cari alternatif. Kalau cari bangkai mau beli bangkai susah, ya cari alternatif yang lain. Jadi itu. Yang halal masih banyak ya. Baik itu Pak Singgi. Jadi nggak boleh. Lalu ikan itu tidak kena taklif syariat. Ikan itu bukan makhluk mukallaf. Jadi tidak ada halal haram bagi ikan. Ya, apa? Mau kita konsumsi itu harus disterilisasi minimal 3 hari. Kata para ulama. Iya. Ikan lele antum ternak empang, lalu antum mohon maaf buang hajat di empang itu. Jadi makanan lelenya adalah kotoran antum. Ya kan? Itu kan haram. Kotoran manusia haram, najis. Lalu antum mau makan itu lele. Nah, jangan pagi antum kasih pakan kotoran antum. Siang antum tangkap untuk makan siang, itu bahaya. Ya, harus disterilkan dulu selama 3, kata para ulama 3 hari. Dikasih makan yang baik-baik. Itu boleh. Kalau langsung bahaya. Ya itu Pak Kasindi. Nah, kemudian kotoran, tergantung tadi. Kalau kotoran yang najis tidak boleh diperjualbelikan walaupun untuk pupuk. Kalau diperjualbelikannya nggak boleh. Tapi kalau kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam boleh, dia tidak najis. Kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis kata para ulama. Mana dasarnya? Ada pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, anusalli fi marabidil ghanam. Ya Rasulullah, boleh enggak kami sholat di kandang kambing? Sahabat tanya. Apa kata Rasul? Naam, boleh, silahkan. Bu, Pak, kandang kambing itu ada kotorannya enggak? Ada enggak? Pasti ada. Berarti kotoran kambing najis atau tidak? Tidak. Kalau najis pasti Rasul melarang. Nah, itu dasarnya. Jadi kalau antum menjual kotoran kambing, sapi, ayam itu boleh. Tapi kalau antum jual kotoran antum sendiri itu nggak boleh. Walaupun bisa jadi pupuk. Karena dia najis. Itu bedanya. Baik, kemudian jual sayur dari hasil usaha yang haram, dari pelacuran misalnya. Ada pelacur, selain melacur dia juga punya warung sayur.
Uangnya dari mana? Modal sayur, dari hasil pelacuran. Nah, apakah boleh? Enggak boleh. Tidak boleh. Maka hasil usaha dia dari menjual sayuran karena modalnya dari pelacuran, maka dia enggak boleh. Lo orangnya gimana kalau orang Pak Haris misalnya beli sayur di situ? Nah, kalau Pak Haris nggak tahu ya boleh beli sayur gitu ya. Nggak tahu ternyata tukang sayur itu kalau malam dia melacur misalnya. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi keuntungan yang didapatkan oleh si pelacur sekaligus penjual sayuran tadi itu tetap hukumnya haram karena dia modalnya dari yang haram. Ya sayurnya tetap halal, dimakan oleh konsumen tetap halal. Oh, kecuali kalau kita tahu itu modal dia jualan sayur dari hasil pelacuran, sebaiknya jangan. Nah, karena itu dari belanja dari uang haram, yaitu dia haram karena sebab, bukan karena zatnya, karena sebabnya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Iya, betul sekali. Betul sekali. Antum kerja di bank, ya, para ulama mengatakan bahwa karena di bank ada unsur ribawi, ya apapun posisi kita di bank, baik sebagai manajer, sebagai karyawan, atau bahkan sebagai office boy, atau bahkan sebagai tukang parkir. Tukang parkir. Syekh bin Baz mengatakan itu haram, tidak boleh. Karena mereka saling tolong menolong dalam perbuatan dosa. Maka semuanya haram. Nah, kalau dia kerja di bank, punya gaji cukup besar, lalu dia berusaha, punya usaha, buka usaha, modalnya dari gaji dia. Nah, itu tidak boleh. Nah, sebaiknya tidak diambil modalnya dari harta yang haram. Kalau kita tahu. Maksudnya barang-barangnya gimana? Yang dia jual itu, nanti asalnya dari hasil uang perbankan. Ya, dia jualan apa misalnya? Dia jualan apa misalnya? Handphone. Ya kalau kita pembeli tahu bahwa dia usaha itu modalnya dari yang haram, sebaiknya kita tidak beli dari situ. Walaupun harganya murah ya. Ya itu Pak Singgi. Nah, itu terkait dengan bank. Walaupun mungkin banyak orang keberatan dengan ini ya. Itu bagaimana banyak alasan. Yang jelas ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi Allah mengharamkan riba. Jadi saya kira demikian. Terus barter terakhir, kucing dengan anjing. Barter itu termasuk jual beli atau bukan Bapak Ibu? Jual beli. Hakikat dari jual beli itu kan tukar menukar. Iya, itu jual beli. Maka kalau antum pengen kucing tadi ya, antum punya anjing, itu gimana? Ya tadi sebaiknya seorang muslim tidak memelihara anjing. Kecuali tadi anjing untuk menjaga hewan ternak antum ya. Saya udah nggak mau punya anjing lagi deh. Ya udah antum kasihkan saja. Kasihkan sama teman antum yang punya ternak supaya anjingnya bisa jaga ternaknya gitu. Terus antum pengen kucing, ya antum minta. Saya boleh minta kucing nggak? Boleh, tapi tolong antum ganti biaya perawatan, biaya makan selama 3 tahun nih, usianya 3 tahun. Kata yang punya kucing ya. Terus berapa saya harus ganti? Ya 1.200.000 lah misalnya. Nah berarti ada sebagian ulama membolehkan, tapi bukan untuk membeli zat kucingnya, tapi sebagai pengganti dari biaya pemeliharaan. Itu pasti. Nah, tapi masih banyak kok orang punya kucing kita boleh minta. Iya, ngapain beli kan? Nah, contoh ya. Karena faktanya ada yang begitu ya. Iya, betul. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita cukupkan ya kajian kita sampai di sini. Tanya itu sama beliau itu. Kalau itu wallahu a'lam ya. Jadi baik. Nanti Mas Triono tersinggung itu. Wah, kalau begitu aku sebut dukun. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.